Selamat siang, saya Pedro Jabar Gustian, NIM D10111088. Saya ingin memaparkan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kerusakan Permukaan Jalan Provinsi dengan menggunakan metode bina marga dan metode Surface Distress Index atau SDI, studi kasus dalam bodok beliau. Pertama-tama akan saya sampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu S. Nurhaili Kadarini, STMT IPM, dan dosen bimbing kedua saya, Ibu Dr. Elsa Trimukti, STMT IPM. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji utama saya, Ibu Sumiyatinah, STMT IPM, dan Bapak Heri Aswansyah, STMT IPM, sebagai dosen penguji kedua saya. Yang pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang, pernyataan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. Latar belakang jalan merupakan prasarana dalam mendukung laju perekonomian serta berperan sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang sangat membutuhkan kualitas dan kuantitas jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai jenis kegiatan perekonomian, baik itu aksesibilitas maupun perpindahan barang dan desa. Dengan adanya jalan sebagai penunjang transportasi, maka akan terjadi permasalahan pada jalan. Survei kondisi jalan SKJ adalah untuk mendapatkan data kondisi dari bagian-bagian jalan yang sudah berubah, baik jalan aspal atau beton maupun untuk jalan tanah atau kerikil. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan survei kondisi jalan pada penelitian ini akan menggunakan metode bina marga dan Surface Distress Index atau SDI. Metode bina marga adalah pelaksanaan survei yang dilakukan secara visual terhadap penilaian kondisi jalan serta mengambil data lalu lintas harian rata-rata atau LHR untuk menentukan nilai urutan prioritas atau UP. Dan metode SDI, Surface Distress Index, merupakan metode yang menggunakan sistem penilaian kondisi jalan berdasarkan dengan pengamatan visual dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Jalan Bulog Beliau merupakan jalan provinsi yang merupakan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Parindo dan Kecamatan Beliau. Jalan Bulog Beliau merupakan akses utama bagi masyarakat Sanggau ke Beliau, sehingga jalan ini merupakan jalan yang penting. Karena itu merupakan dilakukan penilaian kondisi jalan secara berkala agar kondisi jalan selalu terdata dan dapat mencegah kerusakan kecil menjadi kerusakan yang lebih parah. Dari hasil penilaian kondisi jalan didapat tentukan dengan jenis penanganan yang perlu dilakukan untuk ruas jalan tersebut sehingga kondisi permukaan jalan selalu terjaga. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul analisis kerusakan permukaan jalan provinsi dengan menggunakan metode bina marga dan Surface Distress Index atau SDI. Studi kasus dalam bodok beliau. Pertanyaan penelitian yang pertama, kondisi ruas jalan yang tinjau. Jika ada kerusakan, seperti apa yang terjadi? Apa saja yang menjadi faktor penyebab kerusakan pada ruas bodok beliau? Tindakan penanganan apa yang dilakukan jika ruas jalan yang ditinjau mengalami kerusakan? Tujuan penelitian mengetahui kondisi permukaan ruas jalan tempat pada ruas bodok beliau, mengetahui nilai kondisi jalan pada ruas bodok beliau, mengetahui penanganan yang dilakukan jika mengalami kerusakan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tentang survei kondisi jalan menggunakan metode bina marga dan Surface Distress Index atau SDI. Mahasiswa dapat mengetahui tentang apa itu survei kondisi jalan yang memiliki berbagai macam metode dan peralatan yang digunakan untuk dipelajari lebih lanjut. Sebagai pengalaman awal untuk mahasiswa dalam melaksanakan survei kondisi jalan, melakukan analisis data sebelum melakukan kegiatan survei kondisi jalan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan masalah. Penelitian ini dilakukan di ruas bodok beliau, luasnya sepanjang 3,1 km. Penelitian yang dilakukan hanya survei kondisi jalan dan survei LHR. Survei kondisi jalan yang dilakukan menggunakan metode bina marga dan Surface Distress Index. Sistematika penulisan yang pertama terdiri dari pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan peneliti data, yang kelima penutup. Tinjauan pustaka pertama pengertian jalan, kedua perkiraan jalan, ketiga kinerja perkiraan jalan, yang keempat
klarifikasi jalan kelima, faktor penyebab kerusakan jalan. Yang keenam, jenis kerusakan perkerasan jalan. Yang ketujuh, penilaian kondisi jalan. Yang delapan, penelitian terdahulu. Pengertian jalan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, jalan adalah sebagai salah satu prasasti dalam kehidupan bangsa. Kedudukan dan peran jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajatan hidup orang serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut wujud pengembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan pertahanan keamanan negara. Perkerasan jalan. Menurut Sudirman tahun 2003 menyatakan bahwa perkerasan jalan merupakan lapisan-lapisan yang terletak di antara lapisan tanah dasar roda kendaraan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan pada transportasi dan selama penggambarannya diharapkan tidak terjadi kerusakan berarti. Perkerasan jalan tersendiri terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan tanah dasar, lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, lapisan permukaan atau penutup. Kinerja perkerasan jalan. Kinerja perkerasan jalan akan menurun seiring dengan bertambahnya umur jalan. Bobot penurunan tingkat pelayanan perkerasan jalan dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas konstruksi atau kualitas pekerjaan saat pembangunan. Adapun Sudirman pada tahun 1999 mengatakan bahwa tingkat kinerja perkerasan jalan meliputi 3 hal, yaitu pertama, keamanan atau safety, kedua, wujud perkerasan atau structural pavement, yang ketiga, fungsi pelayanan atau functional performance. Klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya menurut Bina Marga tahun 2004, yaitu yang pertama jalan nasional, yang kedua jalan provinsi. Untuk ruas jalan Buruk Meliau berdasarkan kasusnya menurut Bina Marga tahun 2004, yaitu jalan provinsi. Faktor penyebab kerusakan jalan. Menurut Sylvia Sudirman tahun 1999 menyatakan bahwa jalan ini disebabkan oleh lalu lintas pertama, yang kedua air, yang ketiga material konstruksi perkerasan, yang keempat iklim, yang kelima kondisi tanah dasar yang tidak stabil, yang keenam proses pemadatan lapisan di atas tanah yang kurang baik. Jenis kerusakan perkerasan jalan. Secara garis besar, kerusakan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kerusakan struktural dan kerusakan fungsional. Kerusakan struktural adalah kerusakan dari suatu atau lebih komponen perkerasan yang terkait dengan tegangan dan tegangan yang terjadi, sehingga menyebabkan perkerasan tidak lagi dapat menerima beban lalu lintas. Kerusakan fungsional adalah kerusakan perkerasan yang menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan biaya operasional kendaraan meningkat. Perkerasan ini umumnya terdiri dari 3 lapisan atau lebih. Urutan lapisan adalah lapisan pondasi bawah, dan subgrade. Juga adalah foto jenis kerusakan perkerasan jalan. Penilaian kondisi jalan. Hal penting dalam pengelolaan sistem perkerasan jalan adalah kemampuan dalam menentukan gambar kondisinya yang saat dari suatu jaringan jalan dan memperkirakan kondisi di masa datang. Untuk memprediksi kondisi perkerasan dengan baik, maka suatu sistem penilaian atau identifikasi harus digunakan. Sistem ini merupakan alat bagi personil penilaian dalam melakukan penilaian kerusakan perkerasan jalan. Terdapat beberapa sistem kondisi perkerasan, itu Bina Marga, yang kedua survei selanjutnya. Metode Bina Marga. Untuk metode Bina Marga yang di Indonesia memiliki hasil akhir urutan prioritas serta bentuk program pemeliharaan sesuai dengan urutan prioritas yang dapat. Metode Bina Marga atau dia menggabungkan nilai yang dapat dari survei secara visual dan lintas harian. Setelah dilakukan survei, maka akan dikalikan dengan nilai IMP sesuai NKJI 1967. Berikut tabel IMP untuk jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi. Metode Bina Marga. Untuk menetapkan nilai kelas yang tepat tabel DHR dan nilai kelas jalan,
jenis kerusakan perlu diperhatikan saat melakukan survei visual. Kerusakan tembakan lubang, tambalan, retak, alur, dan amblas. Itu nilai kondisi jalan dilakukan dengan menjumlahkan setiap angka-angka dan nilai untuk masing-masing keadaan kerusakan. Untuk perhitungan nilai urutan prioritas sama dengan 17 dikurangi kelas EHR tambah dengan nilai kondisi jalan. Menurut Sylvia Sofiman 1994, LAR adalah hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dengan lamanya pengamatan. LAR sama dengan jumlah lalu lintas dibagi dengan lama pengamatan. Berikut tabel nilai kondisi jalan. Menghitung parameter setiap jenis kerusakan dan melakukan penilaian terhadap setiap jenis kerusakan berdasarkan tabel berikut. Menjumlahkan setiap angka untuk semua jenis kerusakan dan menerapkan nilai kondisi jalan berdasarkan tabel. Berikut tabel penetapan nilai kondisi jalan berdasarkan total angka kerusakan. Setelah itu, menghitung nilai prioritas kondisi jalan dengan menggunakan persamaan UP sama dengan 17 min dikurangi dengan kelas HR dikurangi nilai kondisi jalan. Setelah dapatkan nilai urutan prioritas, maka dapat ditentukan pada jalan tersebut dilakukan peningkatan, pemeliharaan berkala, atau pemeliharaan rutin. Metode Surface Distress Index atau SDI. Penerapan metode SDI di lapangan luas jalan yang akan disurvei perlu dibagi menjadi beberapa segmen. Jadi setiap jenis kerusakan yang teridentifikasi menentukan nilai kondisi jalan dengan menjumlahkan nilai-nilai kerusakan pada jalan yang diketahui di mana semakin besar angka kerusakan kumulatif, maka akan semakin besar pula nilai kondisi jalan. Analisis perhitungan menggunakan metode SDI sebagai berikut. Perhitungan luas kerusakan jalan, perhitungan persentase kerusakan jalan, perhitungan surface distress index atau SDI. Perhitungan luas kerusakan jalan. Perhitungan luas kerusakan jalan adalah perhitungan luas setiap jenis kerusakan yang ada menggunakan rumus sebagai berikut. Luas rusak jalan sama dengan panjang rusak jalan dikalikan lebar rusak jalan. Untuk luas rusak total, panjang total jalan dikalikan lebar total jalan. Perhitungan persentase kerusakan jalan. Persentase kerusakan jalan sama dengan luas rusak jalan dibagi luas total jalan dikali 100. Untuk luas retak adalah bagian permukaan jalan yang mengalami retak presentasi dari total area permukaan yang jalan yang rusak dapat diperkirakan kemudian tandai kotak yang sesuai pada formulir survei. Rata-rata lebar retak adalah jarak antara dua bidang retakan diukur pada permukaan perkasa. Jumlah lubang per kilometer. Inilah jumlah lubang yang terdapat pada permukaan jalan yang disurvei sepanjang 1 km. Jumlah lubang yang ada pada suatu bagian jalan yang disurvei diperkirakan dan dicatat dalam lembaran survei. Rata-rata kedalaman bekas roda atau rating. Penurunan permukaan jalan biasanya dikabarkan beban roda pada kendaraan. Seperti namanya, kondisi ini terjadi karena adanya penurunan permukaan jalan pada daerah yang sering dilalui oleh bekas roda atau kendaraan. Berikut adalah penelitian terdahulu. Metodologi penelitian. Yang pertama umum, kedua lokasi penelitian, ketiga foto lokasi, keempat diagram alir, 5 tahapan penelitian, 6 analisis data, 7 alur penelitian. Umum. Metode penelitian ini berisi kerangka penelitian yang terdiri dari langkah-langkah yang dirancang sebelum penelitian dilakukan. Agar penelitian dapat langsung secara struktur dan terintegrasi, maka diliputi lokasi penelitian, lokasi dalam alir, tahapan penelitian, analisis data, dan alur penelitian. Penelitian kerusakan ini secara detail dibentukkan sebagai bagian dari perencanaan dan perancangan proyek rehabilitasi.
Penilaian kerusakan ini adalah kompilasi dari berbagai jenis tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan, lokasi, dan luas penyebaran. Pengumpulan data yang dibutuhkan seperti data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode bina marga dan metode sequence discrete. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada pada luas Bodok Beliau. Panjang luas ini adalah 41 km dengan lebar 4 meter, dan pada penelitian ini panjang luas yang akan ditinjau sejauh 3,1 km pada STA 33 kilo 400 sampai STA 36 900. Status jalan yang ditinjau adalah jalan provinsi sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 505 SPU tahun 2016 tentang penetapan pos-pos jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi di Kalimantan Barat. Jika berdasarkan fungsi jalan, maka fungsi jalan adalah vektor 1. Koordinat awal ruas berada pada berikut adalah foto peta lokasi penelitian. Detail peta lokasi penelitian. Foto awal lokasi penelitian, foto kerusakan pada lokasi penelitian, foto akhir pada lokasi penelitian. Berikut adalah diagram alir. Tahapan penelitian. Yang pertama, persiapan alat, GPS navigasi, meteran dorong, meteran roll, foam dan alat tulis, kamera, belok, touchpad, stopwatch, meteran kantor. Yang kedua, pengumpulan data. Data primer diperoleh dengan cara penulis melakukan penelitian langsung di lapangan. Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui sumber data yang telah ada, seperti dari instansi yang terkait, buku, jurnal, laporan, atau sumber lainnya. Data primer menentukan panjang jalan yang ditinjau, pengumpulan panjang dan lebar kerusakan, menghitung LHR, menentukan jenis kerusakan jalan, mengidentifikasi kerusakan metode bina marga. Untuk langkah-langkah identifikasi kerusakan pada metode bina marga, yang pertama, mempersiapkan alat survei. Kedua, penentuan titik yang akan diamati, titik awal dan titik akhir luas yang ditinjau. Yang ketiga, pengambilan data layar dilakukan pada jam-jam sibuk, yaitu pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore selama 3 hari, yaitu hari Senin, Sabtu, dan Minggu. Setelah LHR didapatkan, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi kerusakan pada perkerasan. Data ini diambil bersamaan dengan metode SDI. Identifikasi kerusakan metode SDI. Untuk langkah-langkah identifikasi kerusakan metode SDI. 1. Menentukan titik awal mulai identifikasi kerusakan, yaitu pada S3 33 kilo 840. Menentukan jarak setiap segmen adalah per 1 km dan menentukan jarak antar STA adalah per 200 meter. Jenis kerusakan tersebut seperti lubang, retak kulit buaya, retak pinggir, tambalan, retak memanjang atau melintang. Mencatat jenis kerusakan yang terdapat pada segmen yang telah ditentukan, mengukur panjang dan lebar kerusakan jalan dengan menggunakan meteran. Tahapan penelitian: mencari penelitian dahulu yang sudah dilakukan, mencari literatur sesuai untuk mendukung penelitian, mempelajari teori terkait kerusakan jalan raya, mengumpulkan jalan-jalan data pendukung seperti SK jalan raya, peta lokasi, peta jaringan jalan, dan curah hujan, dan lain sebagainya. Analisis data. Yang pertama, metode bina marga. Yang kedua, metode SDI. Untuk metode bina marga, menentukan kelas jalan dengan menggunakan hasil survei LHR untuk setiap kelas jalan dan depan dengan menggunakan tabel. Yang kedua, mentabelkan hasil survei dan mengumpulkan data sesuai dengan kerusakan.
Yang ketiga, menghitung parameter untuk setiap kerusakan dan melakukan penelitian terhadap jenis kerusakan. Yang keempat, menggunakan setiap angka untuk semua jenis kerusakan, melakukan penelitian terhadap setiap jenis kerusakan. Yang kelima, menjumlah setiap angka untuk semua jenis kerusakan, menetapkan nilai finish jalan. Yang keenam, melakukan perhitungan urutan prioritas untuk metode SDI, perhitungan luas kerusakan jalan, perhitungan persentase kerusakan jalan, perhitungan Surface Distress Index atau SDI. Tahapan analisis data, mencari literatur dan penelitian tersebut tentang penilaian permukaan perasaan jalan raya, menentukan sistem penilaian yang dilakukan, yaitu metode bina marga dan SDI, mempelajari parameter penilaian yang digunakan untuk metode bina marga dan metode Surface Distress Index, menentukan lokasi penelitian yaitu ruas jalan Pondok Beliau, menentukan penulisan tentang pendahuluan tujuan pustaka dan metodologi, melakukan penelitian di lapangan untuk mendata kerusakan ruas jalan Pondok Beliau. Data pustaka. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.